Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang tugas layout 1 jaringan irigasi. Nah, di sini ada beberapa kontur di tugasnya yang mengartikan bahwa tiap perbedaan layer itu mengindikasikan perbedaan elevasi. Nah, di mana sini dari selatan ke utara itu memiliki kontur yang cenderung lebih rendah gitu. Nah, di sini ada kontur yang sedikit naik pada area sebelah kiri itu. Nah, itu daerah yang tidak bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena kenapa? Karena airnya nggak bisa ngalir ke kontur yang lebih tinggi. Nah, di sini itu aku telah membuat layout rancangan pertama. Saya harap ini layoutnya udah yang opsi paling baik gitu. Nah, terdiri dari bendungan pada area selatan dan garis merah adalah saluran irigasi, dinotasikan dengan garis titik garis. Kemudian yang biru adalah saluran pembuangan, dinotasikan oleh garis spasi garis gitu ya. Untuk yang bulatan merah itu adalah bangunan sadap. Oke. Nah, di sini bendungan pada area paling selatan dibangun di atas sungai. Nah, ada garis saluran irigasi di mana saluran irigasi tersebut makin lama garis itu makin berhimpit. Nah, itu bukan tanpa alasan. Itu agar airnya tuh seolah-olah mengikuti kontur dari tinggi ke rendah gitu. Nah, kemudian diarahkan ke kontur yang rendah, dibuat tegak lurus gitu, tapi nggak tegak lurus banget, gak apa-apa, yang penting bisa turun gitu ya, dan terdistribusi secara baik dengan luasan yang nanti akan dijelaskan. Nah, terus saluran pembuangannya juga itu diarahkan ke sungai. Nah, itu kan ada tanda panah yang warna hijau. Nah, pada garis biru itu adalah arah saluran pembuangannya gitu. Sedangkan yang di bagian area bagi sadap ada dua tanda panah, itu adalah aliran air saluran irigasinya ke petak sawahnya gitu ya. Nah, ini satu bagi sadap untuk kanan dan kiri gitu. Nah, tapi di beberapa kondisi itu harus diteruskan juga saluran irigasinya. Karena apa? Karena itu tujuannya agar daerah petak sawah yang di ujung itu mendapatkan suplai air juga gitu. Nah, di sini itu adalah gorong-gorong air. Kenapa? Karena kita melewati jalan desa gitu ya. Dinotasikan aja kotak seperti itu, atau seperti contoh yang aku kerjakan dulu, ada di Google Drive. Oke. Nah, jadi ini wajib dikasih arrows untuk mengarahkan, menjelaskan arah air tersebut gitu, mengalirnya kemana. Kemudian semua garis itu dibikin miring dan memotong garis-garis kontur bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan agar air tersebut terdefinisikan turun dari elevasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah gitu. Nah, itu kan memotong semua ya. Jadi sengaja ada miringnya ekstrim, ada yang miring enggak, karena itu menyesuaikan tempatnya. Konturnya juga lumayan unik gitu. Kalau sejajar dengan kontur garisnya, garis itunya, maka dikhawatirkan akan tidak bisa mengalir airnya. Di sini skalanya 1/40.000. Nanti aku buka Excel dulu. Untuk petak yang aku bikin itu kurang lebih ada 40 petak kalau rancangan pertamaku ini. Nah, dimana 1 cm sama dengan 40.000 cm. Artinya 1 cm 400 meter, 1 cm persegi itu adalah 160.000 meter persegi atau 16 hektar gitu. Gitu ya. 1 kali 1 meter diukur pakai penggaris gitu. Nah, catatan menurut KP, luas petak sawah itu adalah 50 sampai 75 hektar
Yang berarti apabila 50 tersebut dibagi 16 hektar, kita punya luas minimum dan luas maksimum sekian. Nah, itu diukur pakai penggaris ya. Luasan tersebut didapat dari panjang kali lebar. Nah, sedangkan di sini itu ada apa ya? Persegi yang benar-benar persegi, sehingga kita perlu mengasumsikan sisi horizontal dan sisi vertikalnya, kemudian dibagi dua gitu untuk mendapatkan panjang dan lebar. Nah, sebelum itu di sini kasih penomorannya bebas, tapi kalau bisa berurutan agar enak menjelaskannya gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Untuk daerah yang itu diisi ke Excel. Pada area ini aku asumsikan itu adalah daerah 1. Nah, sisi horizontal itu adalah sisi yang mendekati sumbu X gitu istilahnya. Nah, ini kan aku ukurannya dapatnya sekian. Sebentar. Oke. Itu yang bawah. Sisi horizontal yang bawah, dan ini adalah sisi horizontal yang atas. Nah, kalau teman-teman nanti mengukurnya pakai penggaris gitu, dimasukkan ke Excel, dapat panjang rata-ratanya 3,25. Nah, untuk sisi yang vertikalnya itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, itu diukur aja sisi kirinya berapa, sisi kanannya berapa, kemudian dimasukkan ke Excel. Masukin 1,2, 1,3, dapatnya 1,25. Nah, ini luasannya panjang kali lebar dan dikali dengan 16 ya, dapat 65 hektar. Nah, itu dilakukan semua sampai semua petak terukur gitu. Dan itu harus range sebaiknya 50 sampai 75 hektar. Oke. Nah, untuk bagian yang segitiga itu diisi aja bagian sisi yang ada. Sisi horizontalnya kan cuma 1 ya, bagian atas doang, isi aja 2,3 sesuai dengan ukuran tadi. Nah, yang enggak ada isi aja 0,1. 0 juga enggak apa-apa sebenarnya. Nah, kemudian sisi vertikal yang kiri diukur, kemudian yang kanan diukur, dapatnya berapa sentimeter pakai penggaris. Nah, kemudian dimasukkan ke tabel, didapat luasan sebagai berikut, dan itu masih dalam range 50 sampai 75. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini, nggak lurus gitu? Nah, itu diasumsikan aja, dihitung dari titik ke titik panjangnya, jadi diasumsikan lurus pengukurannya gitu. Nah, kemudian panjang saluran, bentar ini aku perbaikin dulu. Minimumnya itu 50 dibagi 16 hektar, dapatnya cm kuadrat ya. Oke. Nah, panjang saluran irigasi 2500 meter itu kalau kita gambar itu panjangnya 6,25 cm pakai skala. Jadi apabila garisnya melebihi 6,25 cm, maka itu tidak sesuai dengan persyaratan gitu ya. Maka harus dipendekkan lagi garisnya apabila lebih dari 2,5 meter yang garis merahnya itu. Ini adalah rancangan yang pertama. Namun apabila nanti di kelas mendapatkan rancangan yang lebih baik, maka itu boleh digunakan gitu. Nah, ini adalah, jangan lupa notasinya dibikin, kemudian penggambaran garisnya yang proporsional gitu. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang tugas layout ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.